Para murid yang mendengar langsung menyahut dengan nada kagum, menjelma menjadi pedang. Apakah ada jurus yang lebih kuat dari itu? Benar-benar hebat, sang peri pedang bintang, dan Wu Jie. Tidak tahu bagaimana penatua kelima akan menjelaskannya. Di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, ia terpaksa berusaha keras menjelaskan dengan cara seindah mungkin, 3 juta peri pedang yang lahir di dunia, saat bertemu denganku pun harus tunduk. Jika langit tidak melahirkan aku, sang peri pedang, maka satu tebasan pedang takkan menembus lautan awan, satu tebasan takkan memutus gunung dan sungai, pedang menebas raga, hati menebas jiwa, hati yang murni mengitari langit, pedang melintasi bumi di bawah cakrawala, kata-kata indah yang diucapkan tanpa ragu, ditambah efek cahaya yang berkilauan, membuat para murid serentak mendongak ke atas. Langit, kenapa langit tiba-tiba berkilat-kilat ya? Tiba-tiba suasana hatinya sedikit turun, mungkinkah karena ia merasa bualannya sudah terlalu berlebihan? Tidak boleh, sandiwara ini tidak bisa ditarik kembali. Setelah itu, Bei segera mengerahkan tekniknya, menciptakan pedang-pedang yang terbang berputar di angkasa, hidup manusia satu masa, tumbuhan tumbuh satu musim. Segala urusan di dunia, adalah urusan satu pedang. Gunakan satu pedang untuk menenangkan ketidakadilan dunia, gunakan pedang tanpa pamrih bagi orang-orang terhormat di kolong langit. Kata-katanya membuat siapapun yang mendengar terpaku dan terharu. Ia melanjutkan lagi, inilah yang disebut jalan pedang, Kiadao. Dan Wu Jie terduduk lemas lalu berucap, apakah ini yang kakak seperguruan pahami tentang jalan pedang? Ia berbalik menatapnya, aku, Bei, bersumpah menjadi pendekar pedang yang tulus di dunia ini, di mana setiap orang bisa membelah langit dengan satu tebasan. Sekali pedang dipanggil, seluruh pedang di dunia akan datang. Setelah Bei selesai berbicara, ia menciptakan sebuah pedang yang memancarkan aura cahaya terang di sekelilingnya. Gadis itu merona malu, tak disangka ranah. Cultivation, kakak seperguruan sudah setinggi ini, adik seperguruan telah bersikap gegabah. Melihat ekspresi dan tingkah malu-malu gadis itu, Bei tidak bisa menahan ngeri, kenapa kau malah merona? Dan Wu Jie berdiri dan menggenggam erat pedang di tangannya, apa yang dikatakan kakak seperguruan tidak salah, aku juga sama seperti kakak, ia mengambil posisi lalu mengayunkan pedangnya dengan kuat, menciptakan tekanan, aura, yang luar biasa dahsyat. Para murid yang melihat hal itu pun terperangah. Penatua ke-8 langsung masuk ke tahap menengah, Fight Refining, benar-benar mengerikan. Penatua ke-5 setidaknya berada di tahap Integration, satu kata dari penatua ke-5 bisa menyadarkan orang lain, tapi kenapa dia sendiri masih di tahap Soul Formation? Mendengar bisikan orang-orang, ia tersenyum licik, merasa senang dalam hati karena sandiwaranya berhasil lalu bersiap pergi, benar-benar mendebarkan. Bei berjalan dan menatap lekat deretan buku yang padat di depannya, buku teknik mana yang pantas dengan bakat muridku. Ia mengerutkan dahi sambil berpikir, jika sudah berani menyebut diri tokoh utama, maka ia harus berlatih teknik yang luar biasa, tekadnya sangat besar. Lagi pula, sesuatu yang bisa masuk ke paviliun koleksi pedang pasti bukan barang biasa, aku memutuskan memilihmu. Baru berpikir, ia langsung mengambil sebuah buku di rak. Namun, saat membukanya, ia malah merasa sangat bingung karena isinya hanyalah hal-hal yang tidak jelas. Mengapa sejak tadi aku merasa seperti ada yang mengawasiku? Ia merasa cemas, melihat ke kiri dan ke kanan, namun tidak melihat siapapun selain seorang gadis dingin yang sedang berbaring miring sambil membaca buku. Sedang melihat apa? Bei berpikir di sini tidak ada siapa-siapa, hanya ada adik seperguruan yang dingin yang sedang menjaga paviliun. Tidak mungkin gunung es yang dingin ini. Bei segera pergi dengan buku di tangannya. Sudahlah, sudah mendapatkan kitab rahasia, pulang dulu baru dipikirkan. Gadis itu diam-diam berdiri melihatnya pergi, di wajahnya masih tersisa sedikit rona merah. Orang itu adalah tetua ke-9 San Wulan. Ruoking duduk di lantai, tersenyum kecut melihat buku di tangannya. Kehidupan sebelumnya ia menggunakan buku-buku campuran itu padaku. Kali ini aku pasti harus berlatih kitab pedang untuk menghabisi si iblis itu. Oh, tidak salah lagi, ini adalah teknik pedang rahasia dari Sekte Pedang, benar-benar sangat mendalam. Bei dari belakang mendekat dan menyapa, muridku, segera lihat harta karun yang sudah guru persiapkan untukmu. Ruoking terkejut, berbalik dan tersenyum lembut. Guru memang selalu bisa diandalkan, murid selalu di sini menunggu guru. Ia menunjukkan buku di tangannya lalu tersenyum, inilah dia. Ruoking mendekat dan menunjuk ke arah tulisan di buku tersebut. Guru, di atas tertulis jika keberuntungan tidak baik, hati tidak tenang, maka akan mati.
Mendengar itu, ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah buku tersebut. Lalu ia kembali tersenyum dan berkata, "Kau masih tidak percaya pada gurumu? Jika guru mencelakaimu, apa untungnya bagi guru?" Sambil berkata, ia mengetuk kepala gadis itu. Tiba-tiba wajah Ruo Qing menjadi serius, suaranya memberat. Keuntungan, potongan ingatan masa lalu pun muncul di kepalanya. Ruo Qing saat itu berlutut di tanah dengan kondisi yang mengenaskan. "Guru, mengapa Anda ingin mencelakai murid seperti ini?" Di hadapannya adalah Su Bei dengan tatapan dingin. "Mencelakaimu, jika awalnya aku tidak menyelamatkanmu, kau sudah mati sejak lama. Sekarang bisa menjadi batu loncatan bagi karir gurumu, kau harus merasa sangat senang." Su Bei menindihnya dan melakukan tindakan tidak senonoh padanya. Ia juga tidak henti-hentinya menggoda, "Sudah menembus level, ya? Tidak salah lagi, tungku pemurnian yang luar biasa. Bagaimanapun, menggunakannya masih lebih baik daripada kau beberapa tingkat." Ruo Qing membuka matanya lebar-lebar dengan rasa putus asa. Ruo Qing digantung di sebuah pilar besar. Su Bei perlahan mendekat dengan pisau di tangannya. "Murid yang baik, tulang tubuh ini akan guru ambil." Setelah berkata, ia langsung menusukkan pisau ke tubuhnya dan tidak lupa melontarkan kata-kata hinaan. "Kehidupan selanjutnya jangan terlalu polos lagi seperti ini." Kenangan mengerikan itu membuat Ruo Qing semakin menyimpan dendam. Dia mendekap erat buku di tangannya hingga berkerut. "Menjadikanku tungku pemurnian bahkan mencungkil tulang jiwaku." Melihat suasana hatinya yang tidak stabil, Su Bei bertanya-tanya, "Hah? Bukankah aku menyuruhmu menaruh buku pedang itu untuk mengganjal kaki ranjang? Aku tahu memegang kitab rahasia baru itu sangat mendebarkan, tapi jika buku pedang itu diambil, ranjangnya akan goyang." Ruo Qing menumpahkan seluruh kemarahannya ke dalam tatapan matanya, membuat Su Bei tidak bisa menahan ngeri. Ada apa dengan tatapan ingin membunuh ini? Dia segera tersenyum canggung, berusaha mencari alasan untuk mengusir rasa takutnya. "Pasti dia ingin aku mengajarkannya ilmu kanuragan untuk membalas dendam keluarganya." Su Bei mendekat sambil tersenyum dan dengan lembut mengusap kepalanya untuk menghibur, "Apakah kamu merindukan keluargamu? Berlatihlah dengan giat, kelak puncak pedangku akan menjadi rumahmu." Ruo Qing menyeka tetesan air mata di sudut matanya, "Guru, murid pasti akan berlatih dengan giat." Namun di dalam hatinya muncul pikiran, "Setelah itu, aku akan menghancurkanmu menjadi abu." Su Bei memberikan buku di tangannya kepadanya lalu lanjut membual, "Guru telah membaca banyak sekali catatan kuno di paviliun penyimpanan pedang baru bisa menemukan satu buku ilmu sakti yang tiada tanding ini, kamu harus benar-benar menghargainya." Sambil menerima buku itu, dia bertanya, "Guru, apakah ribuan catatan kuno di paviliun penyimpanan pedang bisa selesai dibaca hanya dalam waktu 1 jam?" Wajahnya memerah karena malu dan dia tersenyum untuk mengalihkan pembicaraan, berkata bahwa tidak perlu terlalu memusingkan detail kecil seperti itu. Saat membuka bukunya, mata Ruo Qing tertuju pada deretan kalimat, "Jika tidak memiliki kepercayaan diri sebagai anak keberuntungan, Child of Fortune, sebaiknya abaikan saja buku ini." Hal itu membuatnya heran, tokoh utama, anak keberuntungan. Saat ini, hati Ruo Qing sedang kacau balau, mungkinkah rahasia reinkarnasiku telah terbongkar? Tidak boleh, aku harus mengikuti permainannya. Su Bei merasa heran melihatnya terus menatap buku itu. Dengan wajah yang tampak malu-malu, dia bertanya kepada gurunya, "Buku ini sungguh aneh. Apakah guru merasa bahwa muridmu ini adalah tokoh utama atau anak takdir, Child of Destiny, atau semacamnya?" Dia tersenyum lebar dan menjelaskan, "Setiap orang adalah tokoh utama dalam kehidupan mereka sendiri." Su Bei membatin, "Keberuntungan di tubuhmu itu sudah hampir memadat. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi?" Dia kemudian meletakkan tangannya di dekat kepala gadis itu dan mengumpulkan energi di sana. Su Bei tersenyum memberi semangat, "Percaya dirilah sedikit. Sekarang, guru akan menyentuh kepalamu. Rasakan baik-baik aliran energinya." Aliran energi tersebut membuat Ruo Qing lemas, dia mengerang pelan, "Guru, murid ini merasa tidak nyaman." Tiba-tiba, suara Wu Jie terdengar dari luar. "Kakak seperguruan kelima, adik seperguruan masih ada yang belum paham, sengaja datang ke sini berharap kakak tidak keberatan memberi petunjuk." Dari sudut pandangnya, Su Bei sedang berdiri membelakangi dan berkata, "Muridku, tahanlah sebentar, awalnya akan sedikit tidak nyaman, tapi setelahnya akan terasa lebih enak." Di bawahnya, Ruo Qing sedang berlutut, "Guru benar-benar mendominasi," pikirnya. Saat itu juga, imajinasi di kepala Wu Jie hancur berkeping-keping, "Kakak, apa yang sedang kau lakukan?" Su Bei berbalik dengan bingung dan bertanya, menyentuh kepala murid sendiri, memangnya bisa melakukan apa lagi?
Wajah Wu Jie memerah padam seolah akan meledak, di siang bolong begini, sungguh keterlaluan. Sambil bicara, dia menunjuk ke arah Su Bei. Su Bei pura-pura terbatuk dan menjelaskan, dewa menyentuh kepalaku, memberikan umur panjang, merujuk pada istilah kultivasi. Guru menyentuh kepala murid, apa salahnya? Dengan wajah merah, Wu Jie menunjuk ke arah Ruo Qing yang masih berlutut sambil menatap Ruo Qing memerah dan sedikit sisa air liur di sudut mulutnya. Lihat ekspresi muridmu itu, sama sekali tidak terlihat benar. Setelah itu, dia terbatuk untuk menenangkan diri, sudahlah kakak, sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk berterima kasih. Su Bei menjawab, aku hanya bicara beberapa patah kata saja. Wu Jie menunduk hormat, kakak sangat rendah hati, jika bukan karena kata-katamu itu, entah kapan aku bisa memasuki ranah fight. Dalam hatinya, dia memuji betapa rendah hatinya sang kakak dan menganggapnya sebagai panutan. Di sisi lain, Su Bei sebenarnya ingin menangis tapi harus menjaga image-nya. Sialan, dasar jenius, hanya bicara 2 kalimat saja sudah bisa jadi bahan pencerahan bagi mereka. Duduk di satu sisi sambil mendengarkan percakapan mereka, Ruo Qing tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana bisa, untuk memberi petunjuk di ranah fight, setidaknya harus berada di puncak tahap Dao Integration. Mungkinkah iblis besar ini sebenarnya bukan sekadar di ranah Soformatio? Tiba-tiba, mata Wu Jie tertuju pada pakaian yang dikenakan oleh seperguruan Xiao Ruosheng. Su Bei yang berada di sampingnya dengan percaya diri memperkenalkan, guru merasa biasanya murid yang memakai rok saat berlatih itu tidak praktis, sedangkan celana ini longgar dan sejuk. Karena itu, sutra hitam ini dibuat menjadi celana yang pas, tidak hanya ringan, tapi juga bisa menambah 50% crit rate, benar-benar menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Xiao Ruosheng berpikir dengan heran, hah, celana ini punya manfaat seperti itu? Wu Jie mendekat dan menyentuh celana ketat, stocking, Xiao Ruosheng, itu. Kakak seperguruan, apakah masih ada lagi, adik seperguruan juga ingin celana seperti itu? Wajah Su Bei sedikit memerah saat memberikan sepasang stocking hitam kepadanya. Karena kakak tidak punya banyak cadangan, tadinya aku berniat menyimpannya untuk kupakai sendiri, tapi jika adik menginginkannya. Mendengar itu, dia merasa sangat senang, segera mengambilnya dan berkata, terima kasih, kakak seperguruan, kalau begitu aku akan ganti baju. Su Bei berkata kepada Xiao Ruosheng, muridku, mari kita lanjutkan. Jenius itu sebanyak ikan di sungai, tapi jalan menuju keabadian semuanya bergantung pada keberuntungan nasib. Hah, ini apa? Saat sedang berbicara, sebuah baju dilemparkan ke arahnya, membuatnya terkejut dan menoleh, sementara Xiao Ruosheng di sampingnya masih bertanya-tanya, guru, apakah teknik ini benar-benar tidak ada masalah? Saat dia menoleh, matanya langsung tertuju pada pemandangan panas dari Wu Jie. Dia sudah mengenakan stocking itu dan berkata, kakak seperguruan, celana ini nyaman sekali. Kalau sudah pakai celana ini, tidak perlu pakai rok lagi, kan? Serangan mendadak seperti itu mana mungkin bisa dia tahan? Su Bei mimisan lalu pingsan. Melihat itu, Wu Jie bertanya dengan cemas, kakak seperguruan, apakah kau panas dalam? Kenapa hidungmu mengeluarkan banyak darah? Su Bei menggunakan 2 jari untuk menyumbat lubang hidungnya, tapi darah malah mencari jalan keluar melalui telinga. Dia terbatuk-batuk dan mencoba mencari alasan, mungkin saat membimbing murid tadi, ada sedikit aliran darah yang bergejolak. Adik, carilah pakaian yang lebih pantas, hanya memakai rok ini saja kurang bagus. Tidak lama Wu Jie juga keluar dengan mengenakan seragam guru sekolah. Sudut pandang dari atas semakin menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Wu Jie mengayunkan penggaris panjang di tangannya dengan ringan, menatap kakak seperguruannya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa pakaian ini sangat cocok dan praktis. Namun, saat ditanya apa fungsi tongkat ini, Su Bei bertanya balik kepada adik seperguruan, apakah ia tahu apa itu, hati pedang? Sambil membelakanginya dan menyilangkan tangan di belakang punggung, ia menjelaskan bahwa hati pedang adalah mata hati dari pedang. Pedang yang tak tertandingi dan selalu maju ke depan. Su Bei mengelus perlahan sepanjang penggaris pedang milik sang pembawa pedang yang tajam, ketajaman dari keyakinan mata hati yang ingin menantang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, wajah Wu Jie tampak penuh kekaguman dan merasa kakak seperguruan itu sangat kuat. Su Bei mendengus sambil tersenyum, lalu berdecak, benar, tadi kamu bilang kakak seperguruan tertua ingin memberiku apa? Wu Jie segera menyerahkan selembar kertas. Di sana tertulis bahwa karena anggaran sekte sedang sempit, masalah keuangan harus segera diselesaikan. Dalam hati, Su Bei berteriak, orang macam apa ini?
Su Bei segera pergi keluar dengan tumpukan barang di tubuhnya, mulai dari topi naga hijau hingga pelindung pergelangan tangan harimau putih, lengkap dengan baju zirah dari kepala hingga kaki. Dengan serius ia berkata bahwa demi kejayaan Sekte Pedang, meski satu kaki kakak seperguruan tertua bisa menginjaknya sampai mati, jikapun harus mati, itu tetaplah sebuah kehormatan. Wu Jie menghela napas lelah, sudahlah kakak seperguruan, kedai bakpao kuah di bawah gunung sudah 20 tahun tidak tahu seperti apa rupa uang dari kakak seperguruan tertua. Su Bei duduk termenung sambil meringkuk, kamu bodoh sekali, sungguh, aku tahu dia pelit, tapi tidak menyangka bisa sepelit itu. Wu Jie mendekat ke arahnya dan berkata bahwa orang-orang yang makan bakpao kuah semuanya menggunakan kultivasi kebajikan untuk memperkuat kutukan guna melunasi hutang. Oleh karena itu, Su Bei berganti pakaian baru, Wu Jie membungkuk untuk berbicara dengannya bahwa sekarang mungkin jika sekawanan monster meratakan seluruh sekte pedang, itu pun tidak masalah. Su Bei tidak memperhatikan perkataannya, melainkan menatap lurus ke dada Wu Jie. Ia tersenyum mesum dengan air liur yang menetes, besar sekali. Putih sekali, Wu Jie merasa bingung dan melihat ke sekeliling tubuhnya sendiri, apa yang besar dan putih? Apakah Anda baru saja terangsang oleh sesuatu? Su Bei segera melambaikan tangan dan terbatuk-batuk, berdalih bahwa ia hanya sedang memikirkan isi bakpao kuah di bawah gunung. Wu Jie tidak berpikir panjang dan langsung mempercayainya. Ia menduga isinya mungkin daging babi, karena mana mungkin pemilik kedai tega memberinya isi telur kepiting. Mendengar kata daging babi, Su Bei mendapat sebuah ide, daging babi. Benar sekali, Su Bei tertawa dalam hati, benar, bukankah mengubah hewan-hewan di belakang gunung seket pedang menjadi biaya bakpao adalah ide yang bagus? Sementara itu di sisi Ruo Qing, ia sedang membaca materi tambahan untuk berlatih ilmu. Namun, ia merasa diejek oleh penulis bukunya, mana ada master jimat yang benar-benar melatih teknik ini, jangan-jangan kamu benar-benar percaya? Bagian depan itu cuma aku tulis asal-asalan saja. Ruo Qing marah dan merobek buku itu menjadi 100 keping, iblis besar ini berani menghinaku. Ia berdiri dengan api kemarahan yang berkobar, bersumpah dalam hati pada Su Bei, tunggu sampai aku menguasai jala pedang, aku pasti akan merobekmu menjadi 100 keping. Su Bei masuk dari pintu dan berkata, muridku, jangan berlatih lagi, ikutlah denganku ke belakang gunung. Ruo Qing membatin, belakang gunung, bukankah itu arah ke makam leluhur? Apakah Su Bei memelihara babi di area makam leluhur? Su Bei mengenakan jubahnya dan berpesan dengan hati-hati, benar, hari sudah hampir gelap, bawalah obor untuk penerangan, jangan sampai salah hitung. Ruo Qing menatapnya tajam lalu mengangguk, baik, guru, ia tersenyum tipis penuh rencana. Makam leluhur, obor, guru, atas ide yang Anda berikan ini, jangan salahkan muridmu jika nanti aku berpura-pura ceroboh dan menjatuhkanmu ke dalam jurang untuk bertobat. Waktu pertemuan pun tiba, semua orang berkumpul. Penatua Agung Pingxin bertanya, Su kecil, sudah sampai mana persiapan konferensi murid baru? San Wulan yang duduk di samping kakaknya, terus menatap sang kakak dari atas ke bawah. Ia penasaran karena pakaian kakaknya sangat aneh, sebab di sekte ini hanya kakak seperguruan kelima yang memiliki barang-barang aneh seperti itu. Su Bei menghela napas dan menjawab, adikmu ini tidak berbakat, sangat lelah memikirkan cara menggalang dana. Wulan menggembungkan pipinya kesal saat melihat ke arah dada Wu Jie yang menyebalkan, ia merasa gaun itu terlihat sangat nyaman dan bertanya-tanya mengapa ia tidak memilikinya. Pingxin berkata jujur pada Su Bei, sekte tidak punya uang, jadi jangan bahas soal uang. Ia menjelaskan bahwa bukannya ia tidak mau membantu, namun sejak pedang Jingping hilang, sekte pedang terus mengalami kemunduran. Kekuatan tidak stabil dan hati orang-orang mulai terpecah. Jika hati sudah terpecah, tim tidak akan bisa dipimpin lagi. Di sisi lain, Wulan masih terus mengamati kakaknya dan merasa sang kakak berbau seperti kakak seperguruan kelima, dan Wu Jie juga ikut dalam percakapan, mengatakan bahwa selama mereka berhasil dalam konferensi Zhao Xin, sekte pasti bisa kembali berjaya. Dan Wulan yang berada di samping hanya bisa membatin kesal, seolah-olah kakak seperguruannya telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Jun Wu Xie menggoyangkan botol arak di tangannya sambil bersendawa di atas pedang Qingping. Benar-benar merindukan masa kejayaan sekte pedang saat itu. Pada saat ini, dan Wu Jie baru merasakan tatapan berapi-api dari adik perempuannya. Dia menoleh ke arah dan Wulan dan berpikir bahwa ekspresi adiknya itu pasti karena kagum padanya yang menjunjung tinggi kebenaran demi kakak seperguruan. Padahal dia tidak tahu bahwa adiknya hanya sedang cemberut melihat pakaian yang dikenakannya. Baiklah,
meskipun dia kakak seperguruan, aku harus mencari kesempatan untuk mencuri pakaian itu ke tanganku. Su Bei menatap puas ke arah Dan Wu Jie, adik seperguruan ke-8, dan berkata bahwa dia benar. Konferensi Zhao Xin adalah kesempatan untuk membawa Sekte Pedang kembali ke puncak. Tetua kedua, Qing Yi, angkat bicara, jika memang begitu, adik kelima, bisakah kau melakukan hal besar ini? Su Bei dengan percaya diri menjawab keras bahwa meski ada ribuan orang pun, dia akan melakukannya. Si Qing Yi menanyakan pertanyaan fatal, apakah kau punya uang? Dia tersenyum tipis menatap Su Bei, bukankah kemampuanmu telah menguras habis modal dari puncak bujian? Bahkan menggunakan ayam Feng Wu, benda sakral seperti itu, untuk dibuat sup, benar-benar menyia-nyiakan harta karun. Si Qing Yi dengan niat baik mengingatkan, dengarkan nasihat kakakmu, konferensi Zhao Xin ini, kau tidak akan sanggup. Su Bei meliriknya, lalu bagaimana dengan pedang tinggi milik kakak seperguruan tertua? Si Qing Yi dengan yakin berkata, serahkan padaku, aku bisa mengendalikannya. Si Qing Yi berbalik bicara pada Ping Xin, kakak, sekarang adik kelima sudah mencapai tahap transformasi dewa, pertimbangkanlah masa depan Sekte Pedang. Jika tidak memperhatikan stabilitas sekte, itu benar-benar memalukan. Ping Xin mengerutkan kening dan bertanya, kau yakin? Si Qing Yi menyilangkan kakinya, sepenuhnya percaya pada kemampuannya sendiri di bawah pengelolaan yang paling makmur dan berkembang, itulah aku. Su Bei yang berada di samping mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak. Si Qing Yi cemberut melihat ke arah Su Bei, adik kelima, apa yang kau tertawakan? Su Bei memalingkan muka, aku teringat sesuatu yang menarik. Si Qing Yi bertanya dengan nada tajam, adik, meskipun kau punya niat, tapi apakah kau punya uang? Wu Xie berkata santai, kakak kelima, teknik pemurnian pilmu sudah mencapai tingkat dewa. Si Qing Yi memperhatikan kata-kata adik keempat tentang pemurnian pil. Su Bei menatap Jun Wu Xie, aku tidak memurnikan pil, kenapa kau bertanya begitu? Jun Wu Xie menambahkan, asap di puncak bujian begitu tebal, kalau bukan pemurnian pil, lalu apa lagi? Seberkas cahaya menyilaukan muncul di puncak gunung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat saat itu, anak buahnya berlari masuk dengan tergesa-gesa melapor, tetua kelima, gawat. Dia berkata dengan panik bahwa makam tetua kelima. Ah, maksudnya makam leluhur puncak bujian sudah dipenuhi asap. Si Qing Yi tidak bisa duduk tenang, adik kelima, apa yang kau lakukan? Bahkan gunungmu sendiri pun tidak bisa kau jaga. Jun Wu Xie menghirup aroma ringan yang tercium, aroma apa ini? Dia membuka mata, menjadi sangat waspada, tidak salah lagi. Ini babi guling, hidangan pendamping arak yang memanggilku. Su Bei bergegas menaiki pedangnya dan terbang keluar, dan Wu Jie yang melihatnya pergi terburu-buru berteriak, adik kelima. Su Bei merasa takut, menggertakkan gigi dan berharap dalam hati, babiku, jangan sampai membakar leluhurku. Di atas gunung, Xiao Ruoqing dengan santai memegang obor dan melemparkannya ke tanah. Tidak disangka dialah orang yang menyebabkan kebakaran di gunung leluhur. Ruoqing mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua. Guru, selanjutnya aku ingin lihat bagaimana kau akan bertindak. Setelah membuat kekacauan, Xiao Ruoqing bersembunyi di balik batu melihat penduduk yang berbondong-bondong memadamkan api, cepat minggir, lihat apa yang terjadi. Penduduk tidak henti-hentinya meratap, gawat, makam leluhur puncak bujian. Gawat, makam tetua kelima, gawat, kotoran babi tetua kelima, bagus sekali, babi tetua kelima membakar makam leluhur. Gawat, cepat pergi lihat tontonan seru ini, kelompok tetua agung juga telah sampai di makam. Jun Wu Xie mengambil potongan kaki babi besar yang sudah matang. Dia memasukkannya ke mulut dan mengunyah rakus sambil berkomentar, jika ditambah sedikit jintan, rasanya benar-benar sempurna. Su Bei di sampingnya terus menangis, babiku, uangku. Si Qing Yi membentak sambil menunjuk wajah Su Bei, kau menggunakan makam leluhur untuk memelihara babi, ini adalah penghinaan terhadap guru dan leluhur. Wu Jie menangkupkan kedua tangan, namun sebenarnya merasa ini masalah besar, sementara kakak keenam makan dengan sangat lahap. Wajah Su Bei pucat, menangis tanpa suara, rencana ternak babiku, modal awalku. Aku benar-benar bodoh, sungguh. Aku hanya tahu hari sudah gelap jadi memberikan obor cadangan kepada muridku. Tidak menyangka saat dia pergi menghitung babi justru terjadi hal ini. Jun Wu Xie tersenyum menatap Su Bei. Kakak, jika kau ingin menghitung babi harusnya mencariku. Aku pasti tidak akan melewatkan satu ekor pun. Su Bei menggertakkan gigi dan berbalik menatapnya sambil mengacungkan jari tengah. Harusnya satu ekor pun tidak tersisa, kan? Ping Xin merapikan bajunya dan berkata,
Kalau begitu, orang yang menghitung babi dan orang yang membakar sepertinya tidak lepas dari keterlibatan. Xiao Ruoxing, di mana muridmu? Xiao Ruoxing yang bersembunyi di balik batu mendengar itu dan sedikit terkejut, bagaimana ini, sepertinya tetua agung ingin menjadikanku kambing hitam. Tidak boleh, harus tetap tenang dan terus mengamati. Su Bei terseduh-seduh, air mata dan ingus memenuhi wajahnya, tangannya memeluk babi panggang, 50.000 keping uang kultivasi sudah lenyap. Si Qingyi menunjuk Su Bei, jangan harap kau bisa lari. Hancurnya makam leluhur puncak Bujian adalah dosa besar, apakah babi-babi kecil ini bisa menghindarinya? Tidak peduli bagaimana kau membela diri, hadapi dinding tebing selama 50 tahun, tidak boleh kurang 1 hari pun. Wu Jie segera berdiri menghadang di depan kakak seperguruan kedua Su Bei. Makam leluhur bukan dibakar oleh kakak seperguruan, bagaimana mungkin bisa dilimpahkan padanya? Dia mencoba membersihkan nama kakak seperguruan kelima. Poin utamanya adalah pemahaman hati pedang, namun ada urusan di ruang rapat sebentar, dan makam leluhur sudah terbakar. Wulan di sampingnya merasa kagum, tidak sia-sia pakaian yang diberikan oleh kakak seperguruan. Dia menghunus pedangnya, aku harus memanfaatkan kesempatan ini, kakak. Jika tidak memisahkan mereka berdua, bagaimana aku bisa punya kesempatan? Wulan menancapkan pedangnya kuat-kuat ke tanah dan berkata dengan tegas, membakar makam leluhur adalah dosa besar. Siapapun itu, tidak bisa dimaafkan. Menurut hukum, dia harus menghadapi tebing batu. Wu Jie berbalik menatap adiknya, Wulan, kakak tertua belum selesai bicara. Terlalu berlebihan, kakak kelima tidak akan sanggup menahannya. Wulan terdiam mendengar ucapan kakaknya, namun dalam pikirannya terngiang kata-kata, kakak kelima tidak akan sanggup menahannya. Wulan menghela napas panjang, berpikir dalam hati, bukankah adikku sangat membenci kakak kelima? Aku harus menyatukan sekte ini, tidak boleh membiarkan perpecahan internal. Qingyi angkat bicara, kakak tertua, Su Bei baru saja pergi, makam leluhur langsung terbakar. Dia menunjuk ke arah Su Bei, jadi, meskipun murid perempuan itu yang melakukannya, Su Bei tetap terlibat. Jun Wuxie di samping mengangguk, kakak, terimalah. Adikmu tidak akan minum sup ayam lagi, di mana daging babi pemberianmu? Ping Xin mengerutkan kening, berharap Su Bei tidak mengakuinya. Jika dia mengaku, kakak tidak akan bisa membantumu lagi. Qingyi dengan kesal menunjuk dada Su Bei, cepat jelaskan siapa sebenarnya murid perempuan itu. Dalam pikirannya, sedang asyik berpikir dan bercanda. Aku selalu mengajarkan murid-muridku untuk memaksimalkan keuntungan, mana mungkin aku membiarkan mereka berhenti berlatih hanya untuk merenung? Lagi pula, haruskah aku mengatakannya, gadis yang gagal itu adalah anak keberuntungan, apa yang dia lakukan pasti memiliki tujuan sendiri. Ruoqing diam-diam memperhatikan mereka berdua bertengkar. Guru, sup ayam sebelumnya tidak bisa membuatmu jatuh. Dia dengan percaya diri berpikir, aku juga tidak percaya pembakaran makam leluhur kali ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ruoqing dengan bersemangat menggigit kukunya dan tertawa dalam hati, guru, akhirnya kamu kalah juga. Su Bei akhirnya angkat bicara, tidak perlu bertanya lagi. Dia berteriak keras sambil menunjuk ke langit, api ini dinyalakan oleh aku sendiri. Qingyi tersenyum sinis, Su Bei, itu kamu yang mengatakannya sendiri ya? Ruoqing juga terkejut dengan tindakan gurunya. Sebenarnya, Su Bei sedang menekan konfirmasi pada jendela sistem. Sistem baru saja memberitahukan, selamat, murid tuan rumah telah berhasil mencapai tahap kultivasi Qi. Apakah tuan rumah ingin menggunakan item? Su Bei menatap semua orang dari kejauhan. Salah, 1000 kali salah, ini semua salahku. Jangan mempersulit muridku, Su Bei bertanya dengan misterius. Namun, apakah kalian tidak penasaran mengapa aku membakar makam leluhur? Qingyi mencibir sambil melipat tangan, Su Bei, jangan berlagak misterius lagi. Benar-benar bisa membuat wajah jadi buruk, kecuali puncak Jian Feng diangkat, Jun Wuxie yang sedang memegang paha babi memperhatikan, sepertinya makam leluhur itu akan meledak, Su Bei terkejut, hah. Ditipu sistem lagi. Batu besar itu retak, dan sederetan pedang terbang keluar dari dalam batu, melayang di udara. Ju Wuxie menangis sambil memegang paha babinya, babi, kamu belum selesai makan? Kamu bukan pedang, cepat turun ke sini. Wu Jie melihat pedangnya bereaksi dan terbang ke atas. Semangat pedangku sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ruoxing bersembunyi di balik batu, mengamati dengan bingung apa yang terjadi. Bukannya makam leluhur sudah terbakar, mengapa justru memicu resonansi pedang dari para tetua? Su Bei berdiri di bawah gunung, berpose keren, dan berkata,
mencari naga dan membagi emas harus melihat gunung, satu lapisan hambatan adalah satu lapisan beban, pintu tertutup memiliki 8 tingkat bahaya, yin dan yang dari 8 diagram tidak bisa diprediksi. Tubuh pasti memiliki dua alam yin dan yang, di depan adalah bunga, likoris, yang mekar, ayam berkokok lampu padam, setan beraksi, mencari naga dan membagi emas, rintangan manapun berbahaya. Wajah Wulan memerah, kakak seperguruan keren sekali. Siapa yang bisa menahannya? Sebuah pedang perlahan muncul dan menarik perhatian semua orang. Semua orang terkejut, sementara Subei tersenyum bangga. Dia berkata sambil tertawa, tidak sia-sia aku berlatih teknik, geomansi. Kakak seperguruan kedua, membakar makam leluhur adalah demi pedang Jingping. Subei merasa yakin akan kemenangannya dan menatap Qing Yi. Tanpa alasan ini, apakah sudah cukup? Dalam hatinya, Subei sempat merasa takut. Namun saat menatap pedang itu dia berpikir, anggap saja aku percaya pada sistem sekali ini, benar-benar menguji nyali. Jika pedang Jingping sudah keluar, urusan berpura-pura ini bisa dianggap selesai, kan? Wu Jie menghela napas lega dengan gembira, aku tahu tetua kelima tidak akan membakar makam leluhur tanpa alasan. Wulan mengangguk, dengan pedang Jingping di tangan, sekte pedang kita akan selamanya melampaui posisi 21 benua pertama. Ping Xin menatap Qing Yi, dibandingkan dengan pedang Jingping, apa arti sebuah makam leluhur? Qing Yi hanya bisa berdecak dan membiarkannya berlalu. Wu Jie menatap Subei dengan kekaguman yang semakin besar. Ternyata kakak seperguruan membakar makam demi pedang Jingping. Dia benar-benar membuatku ingin menangis. Subei menopang dagu dan menatap Qing Yi. Aku bersalah, melakukan dosa besar membakar makam kuno. Berani bertanya pada kakak seperguruan kedua, berapa tahun hukuman untuk Subei? Ping Xin menanyakan pendapat Qing Yi, bisa mendapatkan pedang Jingping, bahkan jika membakar seluruh puncak pedang pun bisa dimaafkan. Dengan begitu, sekte pedang kita bisa kembali ke jajaran 985 sekte. Saat itu, Subei berjalan ke belakang batu tempat Ruo Qing bersembunyi. Melihat gurunya datang, dia merasa bersalah, guru, pakaian muridmu terbakar, aku tidak bisa keluar menemui siapapun. Subei dengan penuh perhatian menyampirkan jubahnya untuk menutupi Ruo Qing. Tidak perlu bicara lagi, guru mempercayaimu. Dia tersenyum dan menepuk bahunya, apapun dirimu, kamu adalah murid yang aku terima. Ruo Qing merasa sedikit tersentuh dan berpikir dalam hati, mengapa dia melindungiku? Padahal aku sedang mencelakaimu. Di kehidupan sebelumnya guru begitu hangat, di kehidupan ini bahkan lebih lagi. Dia segera menggelengkan kepala, mencoba mengatur pikirannya. Tidak, dia tetaplah iblis besar itu. Ini semua hanya pura-pura, dia sangat pandai berpura-pura.